Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Hilda Yunisih, NIM 40014180777. Di sini saya akan menampilkan praktikum tentang lipid. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Nah, untuk praktikum kedua kali ini yaitu ada 3 percobaan. Yang pertama itu percobaan untuk menentukan uji kualitatif keberadaan lipid. Yang kedua itu adalah untuk membedakan lemak jenuh dan tidak jenuh. Yang ketiga itu untuk mengetahui emulsi lemak. Untuk alat dan bahan pada percobaan kali ini yaitu ada pipet tetes, kemudian ada kuas, ada pisau, ada sendok, ada lumpang dan alu, dan juga gelas plastik, dan juga kertas minyak. Untuk bahannya itu banyak sekali. Untuk percobaan pertama yaitu ada jagung, pepaya, seledri, wortel, singkong, kemiri, kacang tanah, susu, air, santan, minyak, dan bahan alami itu ada buah pir. Untuk praktikum yang percobaan kedua itu ada minyak yang masih bersih, kemudian ada minyak goreng yang sudah digunakan beberapa kali, ada margarin, dan juga ada kaldu ayam. Dan juga untuk mengujinya nanti kita menggunakan betadine. Untuk praktikum yang ketiga yaitu untuk menguji emulsi lemak, yaitu ada minyak sayur ditaruh di 4 gelas. Yang pertama yaitu percobaan tentang uji kualitatif keberadaan lipid. Pertama-tama bahannya itu yang masih padat kita haluskan dulu menggunakan lumpang dan alu. Dihaluskan terlebih dahulu, kemudian diperes dan juga nanti ditaruh di gelas-gelas plastik seperti ini. Nah, untuk kacang tanah dan juga kemiri sebelum ditumbuk itu disangrai terlebih dahulu. Nah, setelah sudah jadi cair seperti ini, kita uji menggunakan kertas minyak. Yang pertama kita akan mengoleskan tentang singkong. Kita cari dulu kertas minyak. Singkong. Kita ambil. Pastikan pipet tetesnya ini bersih ya. Kita oleskan saja seperti ini. Untuk semua bahan dilakukan cara seperti ini semua. Dan setelah ini ditunggu sekitar 10 menit sampai kering. Nah, setelah semua bahan dioleskan di kertas minyak, kita tunggu kurang lebih 10 menit supaya kertas minyaknya itu kering dan kita lihat nanti perubahannya. Kemudian kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu membedakan lemak jenuh dan tidak jenuh. Untuk percobaan yang kedua itu bahannya ada yang ini, kaldu ayam, kemudian ada margarin, ada minyak bekas, dan juga minyak yang masih bersih atau masih baru. Ini kira-kira kita ambil yaitu 2 sendok makan. Setelah itu kemudian kita tetesi iodium atau betadine sekitar 2-3 tetes. Kemudian kita aduk dulu menggunakan sumpit saja. Nah, karena ini saat ditetesi betadine atau iodium ada yang warnanya itu memudar, jadi kita tetesin iodium lagi sampai warnanya itu tidak memudar, dan sambil dihitung ya berapa tetesan, dan nanti jangan lupa dicatat. Pada praktikum yang ketiga yaitu tentang uji emulsi lemak. Yang pertama itu kita menyiapkan
4 gelas plastik, kemudian kita tambah 2 sendok makan masing-masing di gelas itu, 2 sendok makan minyak sayur, kemudian kita tambahkan yaitu minyak air putih yaitu 2 sendok masing-masing ke gelas plastik. 1 2 1 2 1 2 1 2. Kemudian pada gelas plastik nomor 2 kita tambahkan setengah sendok makan soda kue, terus segini setengah sendok makan soda kue ke gelas kedua. Kemudian untuk gelas yang ketiga kita tambahkan sabun cair juga setengah sendok makan. Dan untuk yang gelas keempat kita tambahkan setengah sendok makan putih telur. Setengah sendok makan putih telur. Hasil dan pembahasan dari kedua belas sampel pada percobaan 1 itu menghasilkan yang positif mengandung lipid itu adalah singkong kering, kacang tanah, susu murni, minyak, buah bir, dan santan. Dari percobaan yang kedua yaitu menguji lemak jenuh dan tidak jenuh, hasil yang menyatakan lemak jenuh itu ada minyak curah dan juga margarin, sedangkan yang tidak jenuh itu ada minyak goreng asli dan juga kuah bakso. Pada percobaan yang ketiga, pada gelas nomor 1 yaitu minyak sayur dan juga air itu tidak stabil. Yang gelas 2 sendok minyak makan, 2 sendok makan air dan juga setengah soda kue itu juga menghasilkan tidak stabil. Dan yang gelas ketiga itu minyak sayur, sabun cair itu tidak stabil. Yang keempat itu minyak sayur, air dan juga putih telur itu menghasilkan. Pada percobaan yang pertama yaitu uji kualitatif keberadaan lipid. Pada uji ini yaitu bertujuan untuk melihat banyak atau sedikitnya kandungan lipid pada sampel makanan yang diteteskan pada kertas. Nah, noda pada kertas yang ditetesi dengan sampel yang mengandung lipid akan lebih transparan dibandingkan dengan noda yang dihasilkan pada kertas yang ditetesi dengan bahan uji lain. Hal ini dikarenakan kandungan kolesterol yang terdapat pada sampel yang mengandung lipid tinggi dibandingkan dengan kandungan kolesterol yang terdapat pada bahan uji yang lain. Setelah noda dikeringkan, noda akan masih terlihat pada kertas tersebut, menunjukkan bahwa lemak tidak dapat larut dalam air. Pada percobaan yang kedua yaitu membedakan lemak jenuh dan tidak jenuh. Pada percobaan ini, lemak tak jenuh itu merupakan jenis lemak yang molekulnya tersusun dari rangkaian atom-atom karbon yang memiliki satu ikatan ganda. Pada teori disebutkan bahwa semakin banyak tetesan menunjukkan minyak tersebut semakin jenuh. Banyaknya jumlah iodium yang diserap menunjukkan banyaknya ikatan rangkap atau ikatan tidak jenuh, sehingga asam lemak jenuh akan membutuhkan tetesan iodium yang lebih banyak daripada jumlah iodium yang diteteskan pada asam lemak tidak jenuh. Yang termasuk ke dalam asam lemak tidak jenuh pada percobaan saya itu yaitu kuah bakso dan minyak goreng baru. Yang lemak jenuh itu minyak curah dan juga margarin. Fungsi dari reaksi iodium pada percobaan kali ini yaitu mengoksidasi asam lemak yang memiliki ikatan rangkap pada molekulnya menjadi berikatan tunggal. Dari keempat percobaan menghasilkan bahwa pada
percobaan yang di gelas 1 itu menandakan tidak stabil, yang gelas 2 itu juga tidak stabil, dan gelas yang ketiga itu ditambahkan dengan sabun cair itu stabil, gelas keempat itu tambahkan dengan putih telur itu juga stabil. Pada gelas yang pertama itu menunjukkan tidak stabil karena minyak tambahkan dengan air itu membentuk emulsi yang tidak stabil karena air yang sifatnya polar sangat susah larut dalam minyak yang sifatnya non-polar sehingga kedua cairan tersebut akan memisah. Pada gelas yang kedua itu emulsinya tidak stabil karena adanya air pada campuran ini sehingga walaupun minyak dalam pelarut soda kue akan membentuk emulsi yang stabil karena asam lemak yang bebas dalam larutan lemak bereaksi dengan soda membentuk sabun, tetap terbentuk emulsi yang tidak stabil. Pada gelas ketiga dan keempat itu stabil karena apa? Pada gelas ketiga yaitu larutan sabun mampu menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase cairan karena sabun itu disebut sebagai zat emulsifier karena zat tersebut akan membentuk lapisan di sekeliling minyak sebagai akibat menurunnya tegangan permukaan dan diabsorpsi melapisi butir-butir minyak sehingga mengurangi kemungkinan bersatunya butir-butir minyak satu sama lain. Pada gelas yang keempat itu ditambahkan dengan putih telur karena apa? Karena putih telur itu termasuk protein yang dapat meningkatkan tegangan permukaan antara kedua fase cair. Terima kasih sudah menyaksikan video praktikum lipid saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.